Perkenalkan, nama saya Diva Aila Azuhro dari kelas MB2F dengan NRP 11250401449. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping perbandingan distribusi pendapatan negara Indonesia dengan negara Eropa. Mind mapping tersebut membahas mengenai perbandingan pendapatan nasional antara Indonesia dan kawasan Uni Eropa pada tahun 2025. Pembahasan dalam mind mapping ini meliputi pendapatan nasional, yaitu GDP, pendapatan per kapita, struktur ekonomi, faktor penyebab perbedaan, distribusi pendapatan, dampak ekonomi, serta kesimpulan umum mengenai kondisi ekonomi kedua wilayah tersebut. Melalui perbandingan ini, dapat terlihat bahwa Indonesia masih berada pada tahap negara berkembang, sedangkan sebagian besar negara di Eropa sudah termasuk negara maju dengan tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Pada bagian pertama, dijelaskan mengenai pendapatan nasional atau Gross Domestic Product, GDP. GDP merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode 1 tahun. Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan memiliki GDP nominal sebesar sekitar 1,44 triliun dolar Amerika dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi masyarakat yang tinggi, investasi, perdagangan internasional, serta perkembangan sektor industri dan jasa. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga aktivitas ekonominya juga sangat tinggi. Dengan GDP tersebut, Indonesia masuk dalam sekitar 17 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan terus berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, GDP Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan kawasan Uni Eropa. Uni Eropa memiliki GDP nominal sekitar 18,7 triliun dolar Amerika, sehingga menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Besarnya GDP Eropa dipengaruhi oleh kemajuan industri, teknologi, inovasi, serta sistem ekonomi yang sangat modern dan efisien. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris memiliki kekuatan ekonomi yang besar karena mampu menghasilkan produk dan jasa bernilai tinggi. Selain itu, negara-negara Eropa memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi, sistem pendidikan yang maju, serta dukungan teknologi modern, sehingga mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi yang baik juga menjadi faktor penting yang membuat pertumbuhan ekonomi Eropa lebih kuat dan berkelanjutan. Pada bagian kedua, dijelaskan mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan penduduk suatu negara yang diperoleh dari pembagian GDP dengan jumlah penduduk. Rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan GDP dibagi jumlah penduduk. Indonesia memiliki pendapatan per kapita sekitar 5.083 dolar Amerika pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah bawah. Walaupun ekonomi Indonesia berkembang cukup pesat, jumlah penduduk yang sangat besar menyebabkan pendapatan rata-rata masyarakat masih relatif rendah. Selain itu, belum meratanya pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia membuat sebagian masyarakat masih memiliki tingkat penghasilan yang rendah. Banyak masyarakat Indonesia yang masih bekerja di sektor informal, pertanian tradisional, dan pekerjaan dengan produktivitas yang belum tinggi, sehingga pendapatan mereka belum maksimal. Kondisi ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Sebaliknya, negara-negara di kawasan Eropa memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 30 dolar Amerika
hingga lebih dari 65 dolar Amerika per tahunnya. Tingginya pendapatan per kapita juga menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Eropa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Penduduk Eropa umumnya memiliki akses pendidikan, kesehatan, teknologi, dan fasilitas publik yang sangat memadai. Tingginya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja membuat produktivitas masyarakat Eropa lebih tinggi, sehingga mereka mampu memperoleh pendapatan yang lebih besar. Selain itu, pemerintah di negara-negara Eropa juga menerapkan sistem kesejahteraan sosial yang baik, seperti jaminan kesehatan, tunjangan pengangguran, pendidikan gratis, dan bantuan sosial lainnya. Hal ini membuat kualitas hidup masyarakat Eropa secara umum lebih tinggi dibandingkan masyarakat Indonesia. Pada bagian ketiga, dijelaskan mengenai struktur ekonomi Indonesia dan Eropa. Struktur ekonomi Indonesia masih didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor jasa. Sektor pertanian masih memiliki peran penting karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta wilayah pertanian yang luas. Selain itu, sektor industri pengolahan di Indonesia juga terus berkembang, terutama industri makanan, tekstil, otomotif, dan barang konsumsi lainnya. Sektor jasa seperti perdagangan, pariwisata, transportasi, dan ekonomi digital juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Namun demikian, sebagian besar industri di Indonesia masih berkembang dan belum sepenuhnya menggunakan teknologi modern. Hal ini menyebabkan produktivitas ekonomi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara maju. Berbeda dengan Indonesia, struktur ekonomi negara-negara Eropa lebih didominasi oleh sektor industri maju dan jasa modern. Industri di Eropa menggunakan teknologi tinggi dan inovasi sebagai penggerak utama perekonomiannya. Banyak negara Eropa unggul dalam bidang otomotif, teknologi informasi, farmasi, energi, penerbangan, dan industri mesin. Selain itu, sektor jasa profesional dan keuangan juga sangat berkembang di Eropa. Banyak perusahaan multinasional besar berasal dari negara-negara Eropa dan mampu bersaing di pasar internasional. Dengan teknologi dan inovasi yang tinggi, negara-negara Eropa mampu menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah besar, sehingga pendapatan nasional mereka jauh lebih tinggi. Pada bagian keempat, dijelaskan mengenai faktor penyebab perbedaan pendapatan nasional antara Indonesia dan Eropa. Salah satu faktor utama adalah sumber daya manusia (SDM). Di Indonesia, kualitas SDM masih berkembang. Walaupun tingkat pendidikannya semakin meningkat, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga kualitas tenaga kerja belum merata. Sebaliknya, negara-negara Eropa memiliki kualitas SDM yang sangat baik karena sistem pendidikannya mereka sudah maju dan merata. Tingginya kualitas pendidikan membuat tenaga kerja Eropa lebih profesional, inovatif, dan produktif. Faktor berikutnya adalah teknologi dan inovasi. Indonesia menghadapi tantangan dalam pemerataan teknologi dan digitalisasi industri. Banyak daerah yang belum memiliki akses internet cepat dan teknologi modern. Selain itu, sebagian besar industri Indonesia masih menggunakan teknologi menengah, sehingga efisiensi produk belum maksimal. Sebaliknya, Eropa masih sangat maju dalam bidang teknologi dan inovasi. Negara-negara Eropa banyak melakukan penelitian dan pengembangan sehingga mampu menciptakan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing industri mereka di pasar global. Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi perbedaan ekonomi kedua wilayah tersebut. Infrastruktur di Indonesia masih terus berkembang, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum. Namun pemerataan dan kualitas infrastruktur masih belum sebaik negara-negara Eropa. Di Indonesia, infrastruktur sudah sangat modern dan lengkap, sistem transportasi yang efisien, jaringan internet cepat, serta fasilitas publik yang baik membuat aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar dan produktif. Bagian kelima membahas distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Gini ratio.
Indonesia memiliki Gini ratio sekitar 0,381 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih tergolong sedang. Artinya, distribusi pendapatan di Indonesia belum merata dan masih terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Sebagian besar kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup banyak. Ketimpangan ini dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, negara-negara Eropa memiliki Gini ratio sekitar 0,292 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah dan distribusi pendapatan lebih merata. Negara-negara Eropa umumnya memiliki sistem pajak progresif dan bantuan sosial yang baik, sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas sosial seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis, bantuan pengangguran, dan tunjangan pensiun, sehingga kesehatan atau kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan ekstrim di Eropa relatif lebih rendah dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Pada bagian ke-6, dijelaskan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia dengan Eropa. Indonesia memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar karena didukung oleh jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, sumber daya alam yang melimpah, dan pasar domestik yang luas. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital, industri kreatif, dan investasi asing. Namun, Indonesia masih menganggap tantangan berupa kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi, dan infrastruktur agar pengembangan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, negara-negara Eropa memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Masyarakat Eropa memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang sangat memadai. Namun, Eropa juga menghadapi tantangan tersendiri, yaitu penuaan penduduk dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Banyak negara Eropa yang mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif, sehingga dapat mengurangi produktivitas ekonomi di masa depan. Selain itu, biaya kesejahteraan sosial yang tinggi juga menjadi tantangan bagi pemerintah negara-negara Eropa. Secara keseluruhan, min mapping tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan nasional antara Indonesia dan Eropa dipengaruhi oleh tingkat pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, produktivitas, dan pemerataan pendapatan. Indonesia masih berada pada tahap berkembang, sehingga pendapatan masyarakatnya belum setinggi negara-negara Eropa. Namun demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus maju apabila mampu meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia berpeluang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.